Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat kesehatan, nikmat iman, dan nikmat kesempatan sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga kita kirimkan sholawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah atau zaman ketidaktahuan ke zaman terang benderang. Pada kesempatan kali ini, saya Fikayanti dari Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Dakwah wal Irsyad Maros akan menyampaikan sebuah kultum singkat dengan tema generasi muda sebagai cermin masa depan bangsa. Generasi muda atau bisa disebut pemuda-pemudi yang ada di Indonesia. Pemuda keren menurut Islam itu siapa sih? Dan pemuda keren di mata Allah itu siapa sih? Pemuda keren yang dibanggain Nabi itu kayak gimana sih? Pemuda keren yang diceritakan dalam Al-Quran siapa aja? Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang saya tadi utarakan. Teman-teman rahimakumullah, Allah Ta'ala dalam sebuah hadis Nabi pernah menyampaikan tentang 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar pada hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tahu pada mahsyar itu adalah sebuah tempat yang sangat luas, bahkan tidak ada lembah dan tidak ada gunung, datar banget, enggak ada pohon, sedangkan matahari itu jaraknya seumpamanya itu 1 jengkal dari kepala kita, sangat dekat, sehingga ada orang yang tenggelam karena keringatnya, saking semua orang kepanasan pada waktu itu. Kita akan berjalan tanpa memakai sehelai kain pun, tanpa menggunakan alas apapun. Kita berjalan menuju ke tempat hisab dengan perjalanan yang sangat jauh dan sangat lama. Bisa jadi berjalan selama 1000 tahun atau sampai 10.000 tahun. Tetapi pada masa itu ada 7 golongan hamba Allah yang akan mendapatkan keistimewaan, yaitu mendapatkan naungan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kita jalan di padang pasir dan tiba-tiba ada yang kasih kita payung untuk berteduh, atau tiba-tiba kita mendapatkan pohon untuk berteduh. Itu baru panasnya dunia, tetapi panasnya akhirat itu lebih panas daripada di dunia. Yang 7 golongan yang manusia yang akan mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keduanya adalah syababun syai, yaitu pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau pertanyaan yang di awal tentang siapa sih pemuda keren di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah pemuda yang tumbuh tapi dia tetap tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu pemuda maupun pemudi. Sebagai inspirasi kita dapat mengambil salah satu cerita dari Nabi Yusuf. Salah satu kisah ketaatan Nabi Yusuf terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah ketika Nabi Yusuf sedang digoda oleh seorang perempuan. Perempuannya itu sangat cantik dan dia punya kedudukan, dan dia pada waktu itu menjadi simbol dari kecantikan di Mesir. Semua orang tertarik kepada dia, termaksud Nabi Yusuf alaihissalam. Dan Nabi Yusuf punya ketertarikan juga terhadap perempuan ini saking cantiknya. Pada suatu ketika perempuan ini
menggoda Nabi Yusuf untuk melakukan perbuatan tercela, yaitu berzina. Tetapi Nabi Yusuf takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Nabi Yusuf mencoba menghindar dan mencoba keluar dari gangguan perempuan yang menggodanya tersebut. Yusuf mencoba untuk menghindar, dan itu contoh keren dari kisah pemuda pada zaman Rasulullah yang patut kita untuk contoh dan terapkan pada kehidupan kita di waktu sekarang. Dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 30, Yusuf berkata, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentu aku termaksud orang yang bodoh." Ayat ini memberi isyarat bahwa pemuda yang diharapkan Al-Quran adalah pemuda yang berani menolak kebatilan, kemaksiatan, sebagaimana ketika Nabi Musa diajak berbuat tidak senonoh oleh perempuan-perempuan. Coba kita hindarkan diri kita dari godaan, baik langsung atau jangan kita mengklik sesuatu yang membuat mata kita jadi melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemuda yang keren menurut Allah yaitu pemuda yang menundukkan pandangannya, menjaga kehormatannya untuk pasangannya kelak. Saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai tema generasi muda sebagai cerminan bangsa. Saya di sini tidak berniat untuk menggurui karena saya juga masih baru dan kita di sini sama-sama belajar. Dan jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Akhirul qalam minallahi musta'an walitiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.